Baik, jadi ini lanjutannya yang materi kemarin, yaitu masih tentang pertidaksamaan. Nah, ada beberapa tipe penyelesaian pertidaksamaan. Ini adalah tipe yang selanjutnya, yaitu misalkan saya punya min 6 kurang dari 2x, kemudian plus 3 kurang dari min 1. Kemarin kan kita sudah belajar tentang pertidaksamaan yang tandanya hanya satu. Sekarang pertidaksamaan yang tandanya ada dua, di kanan dan di kiri seperti ini. Nah, pertidaksamaan ini diselesaikan dengan cara satu per satu, yaitu yang pertama adalah kita selesaikan dulu bagian yang ini, kemudian kita selesaikan bagian yang ini. Oke, sekarang kita selesaikan dulu bagian yang merah dulu. Kita tulis dulu ya, min 6 kurang dari 2x plus 3. Jadi ini kita harus cari x-nya sama dengan berapa. Jadi ini 2x, plus 3-nya pindah ke ruas kiri menjadi min 3. Jadi ini adalah 2x minus 3 dikurangi minus 6 adalah minus 9. Berarti di sini x adalah minus 9 dibagi 2. Jadi x sama adalah x kurang lebih dari 9 dibagi 2. Atau kalau saya tulis biar nggak bingung, itu seperti ini. X, nah tandanya harus tetap sama menghadap ke X ya. Ini artinya sama dengan X lebih besar minus 9 per 2. Kemudian kita selesaikan bagian yang hijau, yaitu yang 2x plus 3 kurang dari minus 1. Jadi kita punya 2x minus 1 plus 3-nya pindah ke ruas kanan menjadi minus 3. Sehingga ini menjadi 2x minus 4. X sama dengan minus 4 per 2. Ini masih bisa dikecilkan lagi. Berarti ini menjadi minus 2. Ya. Nah, sekarang kita punya nilai, yaitu punya nilai ini minus 9 per 2 dan minus 2. Sekarang kita buat dulu garis bilangannya untuk bisa menentukan ini ada di mana posisinya nanti. Oke. Jadi minus 9 per 2 itu kan 9 dibagi 2 kan 4,5 ya. Jadi 4,5 posisinya ada di sini sekitar 4. Ini 4,5, berarti yang di sini itu 4 ya. Berarti yang di sini 5 gitu ya. Berarti ini 3 minus ya, sorry ada minusnya. Ini 3, ini minus 2. Jadi nolnya ada di sini ya, ini minus 1. Nah, yang sebelah sana ini positif. Nah, kita punya dua titik. Berapa sih titiknya tadi? Itu kan titiknya ada di sini ya. Yang pertama ada di minus 9 per 2, yang satunya di minus 2. Jadi titiknya ada di berapa? X kurang dari minus 2. Berarti kurang dari minus 2 itu kan ada di sini. Nah, kurang dari itu kan artinya dia ke sana. Kalau ini ada di sini, dia X-nya lebih dari, berarti dia ke sana. Berarti area penyelesaian pertidaksamaannya ada di sini. Nah, untuk titiknya tidak boleh diberi bulatan tengahnya karena tidak ada tanda sama dengannya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya berapa ini? Kurang dari 2 lebih besar dari minus 9 per 2. Ya, jadi ini penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Oke, silakan di screenshot dulu.
Oke, saya akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Tipe soal yang lain tentang pertidaksamaan, ya. Jadi saya punya sekarang pertidaksamaan dengan nilai X kuadrat. Artinya pertidaksamaan yang X-nya ada kuadratnya. Namanya adalah pertidaksamaan kuadrat. Saya punya sebuah pertidaksamaan X kuadrat plus X minus 12 kurang dari 0. Nah, ini caranya sama dengan cara persamaan, yaitu dengan cara difaktorkan. Yaitu gimana cara memfaktorkannya, yaitu carilah dua angka yang ketika dikalikan hasilnya adalah sama dengan minus 12, yang ketika dijumlahkan sama dengan plus X. Di sini nilainya adalah 4 dan 3. 3 kali 4 kan 12. Karena ini negatif, berarti salah satunya harus negatif. Karena ini adalah positif, berarti yang lebih besar dikasih tanda positif. Berarti yang ini negatif. Jadi ini adalah X, ini ada X. Nah, untuk membuktikan apakah pemfaktoran ini benar, maka harus Anda kalikan satu-satu. Benar nggak hasilnya ini? Gitu ya. Kalau bagi yang baru mengerti, misalkan. Jadi ini harus dikalikan satu-satu. Misalkan X dikali X, itu adalah X kuadrat. Kemudian X dikali dengan plus 4, itu sama dengan berapa? Plus 4X. Kemudian yang ini, minus 3 dikali dengan X, itu kan sama dengan min 3X. Selanjutnya yang ini minus 3 dikali dengan minus 4 itu sama dengan minus 12. Jadi ini kita buktikan dulu, benar nggak hasilnya? Benar ya, berarti tinggal X kuadrat ini plus 4 dikurangi minus 3 kan sama dengan plus 1 ya, berarti plus X min 12. Nah, persamaan ini sudah sama dengan persamaan awalnya. Artinya penfaktoran ini sudah benar ya. Sekarang kita punya X minus 3 dan X minus 4. Jadi artinya apa? Kita sudah punya dua titik, yaitu titik yang mana? X minus 3 kurang dari 0, berarti X-nya adalah plus 3. Atau 3 saja, boleh ya, ditulis 3 saja. Yang kedua, saya punya X plus 4 kurang dari 0. Berarti X-nya di sini adalah minus 4. Sekarang kita punya dua titik, yaitu titik 3, titik 3 dan titik minus 4. Sekarang saya cari garisnya dulu. Garis 3 ada di sebelah sini ya. Ini 2, 3, 1. Ini 0. Dua, 1, min 1, min 2, dan min 3. Sekarang kita punya ini dan kita punya yang ini. Nah, karena sama-sama tanda kurang dari, berarti kan kalau kurang dari min 3, berarti kan ada di sebelah sini ya. Kalau dari kurang dari min 4, ada di sebelah sini. Nah, ini kita tidak bisa menentukan pertidaksamaannya. Apakah dia ada di area yang ini, ataukah ada di area yang ini? Kita tidak bisa menentukan itu dulu. Makanya, kita harus istilahnya cari atau menguji titik-titik tersebut ya. Jadi
angka 3 dan 4 ini ya, angka 3 dan minus 4 ini telah membagi pertidaksamaan ini menjadi 3 interval, yaitu interval yang pertama adalah interval minus tak hingga sampai dengan minus 4. Ini adalah interval yang pertama, yaitu interval yang ini. Kemudian interval yang kedua adalah interval antara minus 4 sampai dengan 3, yaitu interval yang saya kasih tanda yang hijau ini. Nah, yang selanjutnya adalah interval antara 3 dengan tak hingga, yaitu interval yang bagian ini. Nah, kita akan tentukan dulu interval manakah yang cocok untuk pertidaksamaan ini. Nah, kita harus uji di ketiga titik. Ujinya ada di mana? Ada di sebelah sini. Jadi, kita harus uji di titik minus 5, yaitu titik sebelah kanan dari minus 4, sebelah kiri dari minus 4. Yang kedua, kita uji di titik 0. Dan yang ketiga, kita uji di titik 4. Ya. Untuk menentukan interval mana yang cocok dengan pertidaksamaan ini. Oke, sekarang kita uji dulu. Uji di minus 5. Cara mengujinya adalah dengan memasukkan nilai minus 5 terhadap pertidaksamaan ini. Misalkan X kuadrat plus 4 minus 12 kurang dari 0, kita harus masukkan X-nya sama dengan minus 5. Ini 4X ya. 4 minus 5 minus 12 kurang dari 0. Nah, sekarang kita hitung dulu. Minus 5 kuadrat itu kan sama dengan 25. Kemudian 4 dikali 5 itu 20. Karena ada minusnya, dia menjadi negatif. Negatif dikali positif tetap negatif. Berarti minus 20. Ini minus 12, kurang dari 0. Benar nggak? 25 dikurangi 20 kan 5. 5 dikurangi 12 itu kan negatif ya. Berarti negatif 7 kurang dari 0. Nah, ini benar apa enggak? Negatif 7 kurang dari 0 itu benar ya? Oke, berarti ini tidak cocok. Kemudian, sorry, keliru ya. Bukan negatif ini ya. Ini 18 hasilnya. 25 dikurangi 20 itu 5. Oh, sorry. Ini 4 ya. Maaf. Makanya kok bingung saya. Sorry. Plus X kuadrat plus X minus 12. Oke, sorry keliru. Ini enggak usah 4 ya. Nah, jadi X-nya dimasukkan 25 dikurangi, berarti ini menjadi min 5, min 12. 25 dikurangi dengan 5 itu kan 5. Itu kan 20. 20 dikurangi dengan 12 itu adalah berapa? Berapa? Iya, 8. 8. Oke, 8. Nah, 8 itu kurang dari 0. Kan salah ya. 8 itu kan suatu angka yang lebih dari 0 ya. Berarti ini dia tidak cocok. Sekarang kita uji lagi di titik 0. Kita masukkan dulu. Persamaannya tetap ya yang ini ya. Berarti 0 kuadrat plus 0 minus 12 kurang dari 0. 0 kuadrat tetap 0, ditambah 0 tetap 0, dikurangi 12, berarti kan minus 12 kurang dari 0. Nah, benarkah angka minus 12 itu kurang dari 0? Benar, berarti dia cocok. Nah, sekarang terakhir kita uji di titik 4. 4 berarti kan 4 kuadrat minus 4 min 12 kurang dari 0.
4 kali 4 kuadrat itu 16, dikurangi dengan 4, sorry, plus ya, plus 4, minus 12 kurang dari 0. 16 ditambah 4, 20. 20 dikurangi 12, itu berapa? 8 ya? 8 kurang dari 0. Apakah 8 kurang dari 0? Salah, berarti dia tidak cocok. Nah, yang cocok dari ketiga ini adalah uji di 0. Artinya, penyelesaian dari pertidaksamaan ini, dia ada di area yang memuat 0. Di mana area yang memuat 0 yaitu ada di sini. Artinya pertidaksamaan ini nilainya adalah yang tengah ini. Ya. Jadi, kalau saya gambar ulang biar bagus gitu ya. Pertidaksamaannya adalah ini minus 4 gitu ya. Yang di sini 0, yang di sini 3. Jadi pertidaksamaannya ada di area ini. Ini bulat, nah ini bulatnya gini. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X, di mana X itu lebih besar dari minus 4 kurang dari 3. Nah, ini adalah jawaban dari pertidaksamaan dari ini pertidaksamaan kuadrat ini. Oke, silakan di screenshot terlebih dahulu. Atau kalau dipendekin gini ya. Nah, minus 4,3. Nah. Oke, silakan di screenshot terlebih dahulu. Oke, saya hapus dulu papannya. Yang terakhir, saya mau menjelaskan tentang pertidaksamaan yang jenis pertidaksamaan untuk pembagian ya. Saya punya ini, sebentar. X minus 1 per X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan yang seperti ini, itu Anda sudah tidak perlu memfaktorkan ataupun mencari nilainya. Karena kita sudah punya dua nilai ini yang bisa langsung kita tentukan. Yang pertama adalah kita punya X min 1 lebih besar sama dengan 0. Artinya kita punya X sama dengan 1. Yang kedua, kita punya X plus 2 lebih besar sama dengan 0, berarti X lebih besar minus 2. Jadi kita sudah punya dua titik ini. Tinggal kita uji saja titik mana yang benar. Berarti di sini 1, kemudian di sini minus 2. Ini 0 ya. Ini minus 1. Kita punya yang di sini. Sekarang kita uji
ujinya di mana? Yaitu uji di ketiga titiknya. Yang pertama kita uji yang di sebelah kirinya minus 2. Oke, uji di minus 3 misalkan. Berarti tinggal masukkan saja minus 3 min 1 per minus 3 plus 2. Ini lebih besar sama dengan 0. Ini min 3 dikurangi min 1 itu kan min 4 ya. Min 4 per minus 3 ditambah 2 sama dengan minus 1. Lebih besar sama dengan 0. Berarti 4 per 1 itu berapa? 4 ya. 4 lebih besar sama dengan 0. Ini benar, tapi untuk pertidaksamaan ini kita perlu menguji di titik tepat sama dengan minus 2. Kenapa? Untuk menentukan apakah 2 itu masuk dalam pertidaksamaan ini. Misalkan berarti uji di minus 2, berarti kan X min 1 per X plus, sebentar, X plus 2, X berarti minus 2 min 1 per minus 2 plus 2 sama dengan 0. 2 dikurangi 1, minus 2 kurangi 1 itu kan minus 3. Kalau minus 2 ditambah dengan 2 itu kan 0 ya. Jadi minus 3 dibagi 0 itu hasilnya adalah tak terhingga. Nah ini karena tak terhingga itu sesuatu yang tak terdefinisi, sehingga nilai 2 itu tidak ikut, artinya tidak masuk dalam himpunan ya. Oke, saya jelaskan nanti apa artinya ini. Sekarang kita uji dulu di titik yang selanjutnya, yaitu uji di titik 0. Berarti 0 minus 1, 0 plus 2. Berarti kan tinggal min setengah ya. Lebih besar sama dengan 0. Oke, ini tidak cocok ya. Kemudian kita uji di titik berapa yang belum ini? Titik 2 ya. Berarti 2 minus 1 X, ini berarti 2 plus 2. Kemudian 2 dikurangi 1 kan 1. 2 ditambah 2 kan berapa? 4 ya. Seperempat lebih besar sama dengan 0. Oke. Jadi yang betul atau yang cocok itu yang ini sama ini. Berapa ini berarti? Di area uji titik 2. Berarti sebelah sini. Artinya apa? Kalau dia yang cocok di sebelah sini, ya, karena ini terdapat 2 titik yang plus 1 dan minus 2, berarti angkanya adalah yang di sebelah sini. Nah, tadi kita kan sudah menguji di angka minus 2 ya. Di angka minus 2 menghasilkan nilai tak terdefinisi. Itu menunjukkan bahwa minus 2 ini adalah tidak ikut dengan himpunan. Artinya himpunan ini antara X lebih besar 1 atau X kurang dari minus 2. Karena nilai dari minus 2 ini menunjukkan nilai tak terdefinisi ya. Jadi arti dari pertidaksamaan itu ialah kalau ketika X-nya dimasukkan
yaitu apa itu namanya, himpunan penyelesaiannya itu dimasukkan ke dalam pertidaksamaan itu, dia menghasilkan suatu nilai yang real. Karena minus 2 tadi menghasilkan nilai yang tak terdefinisi, minus 2 ini tidak masuk dalam himpunan. Sehingga himpunan ini menghasilkan nilai X, di mana X kurang dari minus 2 atau X lebih besar sama dengan 1. Oke. Jadi ini adalah hasil dari pertidaksamaan ini. Oke, silakan di screenshot terlebih dulu. Oke, saya hapus dulu. Oke, kuliah hari ini saya hanya menjelaskan 3 materi tadi ya. Saya akan beri beberapa soal untuk mengecek apakah Anda paham atau tidak ya. Jadi yang pertama adalah mana ini sih, sebentar tak cari. Yang terakhir ini. Oke. Silakan dicatat soalnya, kemudian dikerjakan. 5 menit lagi Zoom-nya mati ya. Jadi silakan dikerjakan di bukunya masing-masing saja. Ada yang ditanyakan? Mumpung belum mati Zoom-nya. Kalau sudah ngerjain itu di foto dikirim ke Ibu. Diupload aja di Edmodo nanti sama sekalian sama absennya ya. Sama catatan kuliahnya tadi. Ya. Salah nggak apa-apa kok. Yang penting ngerjakan sendiri biar saya tahu Anda paham atau enggak gitu ya. Ada yang tanyakan lagi? Mumpung belum mati 5 menit lagi.